Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu mahasiswa UT yang semester ini menempuh mata kuliah pengembangan kurikulum. Perkenalkan, nama saya Tutur Agustin. Semester ini akan mendampingi Bapak Ibu kuliah dengan mata kuliah pengembangan kurikulum. Salam kenal dari saya. Ya, Bapak Ibu, ya, itu perkenalan singkat saya. Saya ingin berkenalan dengan Bapak Ibu dan melakukan presensi untuk pertama kalinya mata kuliah pengembangan kurikulum hari ini ya perkuliahannya. Ya, silahkan yang saya sebut namanya bisa di-on-kan ya, audionya dan kameranya selalu on ya Bapak Ibu ya. Untuk aturan mainnya pada perkuliahan web, untuk kameranya tetap on ya Bapak Ibu. Untuk audionya bisa di-unmute jika tidak ya melakukan bertanya atau berdiskusi ya supaya tidak bising ya. Ya, ini saya presentasi dulu dan perkenalan ya. Yang pertama, Bapak Lutfi ada. Ya, salam kenal ya Pak. Ya, yang kedua Ibu Iva. Ya, yang ketiga Ibu Alfi. Ya, yang keempat ada Ibu Tur. Iya. Hari ini semuanya masuk ya Bapak Ibu, semuanya diberikan kesehatan ya. Jadi kelas ini semuanya hari ini masuk, sudah saya presentasi semua. Ya, Bapak Ibu, untuk aturan main ya dalam perkuliahan kita di mata kuliah pengembangan kurikulum, ya yang pertama jelas bahwa dalam kegiatan web Bapak Ibu harus on kameranya ya. Kameranya harus on terus ya. Untuk apa? Ini di dalam perkuliahan web ini Bapak Ibu itu seperti di kelas ya, di dalam kelas nyata bahwa harus kalau tidak bisa mengikuti perkuliahan harus izin ya, ada konfirmasi dan sebagainya. Untuk aturan perkuliahan selama dalam pengembangan kurikulum dalam sistem penilaian tutorial, bahwa yang pertama, nilai tutorial dapat diberikan jika mahasiswa mengikuti minimal 5 dari 8 kali pertemuan. Ya, Bapak Ibu, bisa dipahami? Ya, lalu partisipasi saudara dalam mengikuti tutorial, telah membaca modul, telah mengerjakan tugas, lalu menyerahkan tugas tutorial dengan tepat waktu. Ya, lalu keaktifan dalam kelas tutorial ya, keaktifan saudara dalam berdiskusi, memberi saran, ya masukan. Nah, seperti itu Bapak Ibu bisa dipahami untuk aturan mainnya. Ya, dalam pengembangan kurikulum, dalam mata kuliah pengembangan kurikulum itu ada 12 modul. Bapak Ibu sudah membacanya untuk modul pengembangan kurikulum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Untuk pertemuan awal Bapak Ibu, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum itu membahas tentang apa ya. Jadi Bapak Ibu ada gambaran mengenai mata kuliah pengembangan kurikulum ya untuk pertemuan pertama ini, dan saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca cepat lalu memahami modul pengembangan kurikulum yang begitu tebalnya 12 modul, supaya bagaimana caranya membuat peta konsep supaya bisa dipahami, dibaca ya. Nah, sebentar saya akan share screen ya, share dulu. Sudah tampak di layar monitor Bapak Ibu, ini PPT saya Bapak Ibu. Sudah? Ya, terima kasih konfirmasinya. Ya. Jadi dalam untuk pertemuan pertama ini, tutorial pertama, bahwa kompetensi umumnya yaitu mahasiswa dapat ya berperan menerapkan pengembangan kurikulum ya dan pembelajaran di SD baik di tingkat lokal, regional maupun nasional secara komprehensif Bapak Ibu. Lalu kompetensi khususnya yaitu menjelaskan konsep PJJ, lalu belajar mandiri dan tutorial. Lalu menjelaskan jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan mahasiswa selama tutorial Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga,
menjelaskan ruang lingkup materi mata kuliah apa saja. Lalu mempraktekkan cara membaca cepat dan membaca pemahaman. Lalu latihan membuat peta konsep ya untuk memahami isi materi modul ya. Lalu materi tentang hakikat kurikulum ya. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan menjelaskan bahwa bagaimana cara mengelola waktu yang efektif ya, pahami katalog dan kalender akademik ya Bapak Ibu. Lalu registrasi, perolehan bahan ajar, tutorial, tugas dan ujian. Lalu aturlah diri sendiri Bapak Ibu. Tetapkan tujuan dan hasil belajar ya. Lalu berapa waktu belajar yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan? Ya, rancang sesuai jadwal yang diinginkan ya. Rancanglah jadwal belajar yang sesuai Bapak Ibu. Nah, strategi belajar mandiri itu seperti apa? Yaitu yang pertama mengelola waktu Bapak Ibu. Ya, lalu membaca cepat ya, lalu merekam hasil baca seperti resume, meta konsep itu sangat diperlukan, dibutuhkan ya untuk memahami materi. Setelah itu, bagaimana toh cara membaca cepat dan efektif ya? Nah, ada cara yaitu speed reading. Cara membaca cepat untuk memperoleh gambaran untuk menyeluruh atas suatu bacaan Bapak Ibu. Lalu ada skimming, membaca cepat untuk memperoleh gambaran suatu bacaan tanpa fokus pada hal-hal detail. Contohnya mencari ide pokok ya Bapak Ibu. Setelah itu scanning ya, scan itu apa ya? Jadi membaca cepat untuk memperoleh info tertentu. Contohnya cari kata tertentu dalam kamus Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana membaca efektif cepat itu ya? Bisa diperhatikan Bapak Ibu bahwa membaca itu maju jangan berbalik. Lalu gerak mata hanya untuk menangkap bagian penting saja. Jangan gunakan alat tunjuk. Lalu minimalkan suara. Lalu ada atur kecepatan baca sesuai dengan tingkat kesulitan materi bacaan. Jadi catat materi yang tidak dipahami. Nah, itu bisa dipahami Bapak Ibu. Ya, lalu langkah pengembangan peta konsep ini sangat diperlukan Bapak Ibu. Yang pertama, identifikasi konsep utama yang ada di modul. Ya, lalu identifikasi konsep pendukung yang relevan dengan konsep utama. Tulis konsep utama dengan menggunakan huruf kapital. Bila ingin membuka konsep pendukung, buat garis baru yang dimulai di konsep utama. Selesaikan satu konsep dalam satu kali saja Bapak Ibu. Jadi membuat peta konsep itu satu kali jadi, jangan ditunda ya, karena pemahamannya bisa berbeda. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan, bisa dipahami? Iya. Lalu Bapak Ibu, ini hubungan kurikulum dengan pembangunan pendidikan. Itu saya buat peta konsep ya seperti ini. Ada kebijakan pendidikan, ada pengembangan kurikulum, ada kurikulum. Ya, ini ada hubungan timbal balik ya Bapak Ibu. Ini ada panahnya, ini saya contohkan buat peta konsep. Lalu ada tujuan pendidikan, yaitu ada isi pendidikan, pengalaman belajar, dan penilaian. Jadi di dalam ini saya buat peta konsep itu ada hubungan timbal balik ya. Lalu Bapak Ibu, apa yang Anda ketahui tentang pengertian kurikulum? Sebelum kita membahas lebih lanjut, supaya Bapak Ibu mempunyai pandangan apa kurikulum itu, apa mata kuliah pengembangan kurikulum itu ya. Ada yang sudah membaca modulnya? Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Ya, tadi sudah saya jelaskan bagaimana membaca cepat, membuat peta konsep ya. Itu buat belajar ya, buat pengetahuan Bapak Ibu untuk bisa memahami. Ayo, siapa? Silakan resen yang bisa menjawab apa yang Anda ketahui tentang pengertian kurikulum ya, supaya saya mengetahui Bapak Ibu pemahamannya sejauh mana tentang pengembangan kurikulum. Ya, silahkan. Ya, Saudara Tur. Ya, Ibu Tur silahkan. Saya beri. Ya, silahkan. Ya, terima kasih. Baik, ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Bu Alfi? Ya.
Bagus ya, bahwa pengertian kurikulum itu Bapak Ibu, ya, jadi saya akan memberikan penegas bahwa kurikulum itu artinya hanya sebagian isi pelajaran. Jadi kurikulum merupakan seperangkat rencana, aturan, tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta pedoman yang nantinya digunakan sebagai acuan operasional pokok dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Sudah ada gambaran Bapak Ibu? Ya, ada ya, sebagai pijakan ya, pahaman panjenengan ya semuanya. Lalu ini ada pertanyaan sebelum menginjak ke pertanyaan ini, silahkan ya menggunakan model TPS think pair share. Jadi dua-dua pasangan ya nanti bisa berdiskusi lewat kolom chat ini ya Bapak Ibu. Nanti ada perwakilan untuk menjawabnya, bisa raise hand. Jadi kita diskusi ya, Bapak Ibu bisa diskusi lewat chat ya dengan menggunakan TPS ya, misalkan Bu Alfi dengan Bu Tur ya, silahkan. Ini nanti siapa perwakilan kelompoknya yang bisa menjawab dengan pertanyaan yang saya berikan ya. Ini yang pertama Bapak Ibu, apa yang Anda ketahui tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 36 ayat 2? Silahkan didiskusikan terlebih dahulu. Iya. Silahkan saya beri waktu. Ya, cukup. Ya, silahkan perwakilan kelompok yang ingin menjawab. Silahkan raise hand. Ya. Ibu Tur, ya, silahkan. Ya. Ya, bagus. Ya. Ada yang lagi yang ingin menambahkan? Ya. Ya, benar. Beli oplos untuk Ibu Tur. Ya. Ya, bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan ya Bapak Ibu oleh satuan pendidikan potensi daerah dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik ya. Jadi harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik potensi daerahnya. Ya, lalu Bapak Ibu sebelum menginjak pertanyaan ini saya akan bertanya, apakah kurikulum di lembaga A dan di lembaga B itu sama Bapak Ibu? Silahkan didiskusikan. Ya. Silahkan perwakilan kelompok untuk menjawab. Ya. Saudara Alfi, Bu Alfi. Ya. Bagus. Ada yang ingin lagi? Ya, silahkan. Ya. Ya. Bahwa di kurikulum di lembaga A dan B itu tidak sama, Bapak Ibu. Karena apa? Ya ini tadi, bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan oleh satuan pendidikan potensinya menurut potensi daerahnya, disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya ya. Nah, jadi tidak bisa copy paste ya. Misalkan lembaga A copy paste ke kurikulum ke lembaga B itu tidak bisa karena tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik ya. Potensinya sekolah satuan pendidikannya juga tidak sama ya. Harus disesuaikan. Ya, lanjut. Apakah kurikulum mempunyai erat dengan teori pendidikan Bapak Ibu? Ya. Iya atau tidak? Coba silahkan resen, silahkan diskusi dulu di lewat chat, kolom chat, ya. Lalu perwakilan silahkan menjawab, ya, bahwa iya karena suatu kurikulum disusun dengan mengacu pada satu atau beberapa teori pendidikan tertentu, ya. Lanjutnya, untuk memahami hubungan kurikulum dengan pendidikan ada beberapa teori pendidikan. Sebutkan yang Anda ketahui tentang teori pendidikan, Bapak Ibu. Masih ingat di mata kuliah yang lain tentang teori pendidikan? Ya, silahkan didiskusikan di kolom chat dulu. Nanti perwakilan. Ya, saya beri waktu. Ya, cukup? Sudah selesai? Ya, silahkan perwakilan. Saudara Alfi. Ya, ya, jadi ada tambahan saya, ada teori pendidikan, ada teori klasikal, ya, ada teori pribadi, ada pendidikan interaksional, ada teknologi
pendidikan Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu. Ini di modul tidak ada. Ini yang saya tampilkan ini tambahan ya supaya menambah pengetahuan wawasan Bapak Ibu dalam memahami pengembangan mata kuliah pengembangan kurikulum ya. Di modul tidak ada. Ini tambahan bisa dicatat ya Bapak Ibu untuk penambahan ini. Nah, lalu coba jelaskan masing-masing teori pendidikan tersebut menurut pendapat saudara. Silahkan didiskusikan di kolom chat. Nanti perwakilan. Ya, saya beri waktu. Ya, cukup? Cukup. Silahkan perwakilan. Silakan resen dulu. Ya. Ya. Bagus. Ya, itu jawaban pendapatnya saudara Rina. Ya, silakan ditanggapi. Ya, beri oplos untuk saudara Rina ya. Bahwa teori pendidikan klasikal itu merupakan pendidikan tertua Bapak Ibu. Kurikulum pendidikan klasikal lebih menekankan guru mempunyai peranan yang sangat besar dan lebih dominan. Dalam pengajaran ia menentukan isi, metode, evaluasi ya. Dialah yang aktif dan bertanggung jawab dalam segala aspek pengajaran. Jadi siswa mempunyai peranan yang pasif, semua info tugasnya dari guru. Itulah pengertian dari pendidikan klasikal. Lalu ya, kurikulum pendidikan pribadi lebih menekankan pada proses pengembangan kemampuan siswa. Materi ajar dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Pengembangan kurikulum dilakukan oleh guru dengan melibatkan siswa, Bapak Ibu. Tidak ada suatu kurikulum standar, yang ada adalah kurikulum minimal yang dalam implementasinya dikembangkan bersama siswa. Isi dan proses pembelajarannya itu selalu berubah sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Sedangkan kurikulum pendidikan teknologi itu menekankan bahwa kompetensi atau kemampuan itu praktis. Jadi penyusun kurikulum dilakukan oleh para ahli, guru yang mempunyai kemampuan pengembangan kurikulum. Lalu perangkat kurikulum cukup lengkap, mulai struktur dan sebaran mata pelajaran sampai rincian bahan ajar dalam bentuk satu pelajaran, paket belajar, modul, video pembelajaran dalam satuan bahan ajar tercakup kegiatan pembelajaran serta alat penilaiannya Bapak Ibu. Sedangkan kurikulum pendidikan interaksional ya menekankan baik isi maupun proses pendidikan. Jadi sekaligus isi pendidikan terdiri dari problem nyata yang aktual yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Proses pendidikan berbentuk kegiatan belajar kelompok yang mengutamakan kerjasama, baik antar siswa dan guru dengan sumber belajar yang lain. Ya, penilaian dilakukan untuk hasil dan proses belajar. Guru melakukan kegiatan penilaian sepanjang KBM. Apa KBM? Ya, kegiatan belajar mengajar. Apakah Anda sudah membaca tentang landasan penyusunan kurikulum pada pasal 38 ayat 2 Bapak Ibu? Ya, silakan. Ada yang sudah, ada yang belum? Oh, banyak yang belum tahu ya. Nah, ini saya berikan penjelasan. Ya, silakan didiskusikan dulu di kolom chat. Nanti perwakilan sebisanya nanti saya akan menjelaskan, beri penegasan. Ya. 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 Pak Lutfi? Ya. Silakan, perwakilan kelompok. Iya. Ya bagus ya. Yang lain? Saya berikan waktu. Ya. Ya. Bapak Ibu, ini bahwa landasan penyusunan kurikulum pada pasal 38 ayat 2 itu bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten atau kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Itu isinya Bapak Ibu. Sudah paham dari sini? Bisa dapat dimengerti, punya gambaran tentang nanti arahnya mata kuliah pengembangan kurikulum itu di mana, ya? Iya. Lalu kita diskusi lagi Bapak Ibu, ya.
supaya lebih paham, lebih mantap landasan-landasan tentang pengembangan kurikulum itu ya, landasan. Peraturan pemerintah ya Bapak Ibu nomor 19 tahun 2005 tentang PP nomor 32 tahun 2013 tentang standar pendidikan nasional. Silahkan di kolom chat berdiskusi dulu ya tadi dengan TPS modelnya tim Perser perwakilan kelompok, nanti silahkan resen. Ya, silahkan Saudara Tur, Ibu Tur. Ya, yang lainnya ada? Ya, bagus ya. Bahwa ya saya beri penegasan kurikulum tingkat satuan pendidikan baik SD atau MI, SDLB, SMP, MTS, SMP LB, SMA, MA, SMA LB, SMK M ya atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik. Ya, sampai di sini paham? Iya. Ya. Apakah Anda juga sudah memahami Permen nomor 6 tahun 2007, perubahannya Permen nomor 24 tahun 2006 yang bunyinya apa Bapak Ibu? Bukan permen-permen yang manis ya. Ini permen itu apa? Bapak, peraturan pemerintah ya. Silakan diskusi dulu di kolom chat. Ya. Ada perwakilan? Iya. Bahwa satuan pendidikan dalam mengadopsi atau mengadaptasi model kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional bersama dengan unit terkait Bapak Ibu. Ya, itu. Lalu Inpres nomor 1 tahun 2010 bidang pendidikan penguatan metodologi dan kurikulum sudah pernah belum? Ya sebisanya juga silahkan. Saya berikan waktu berdiskusi di kolom chat. Sudah? Perwakilan silahkan. Ya silahkan Saudara Rina. Ya. Ya. Jadi penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing ya dan karakter bangsa. Terselenggaranya uji coba kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Itu isinya Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu lebih paham ya, mempunyai gambaran ya. Kedudukan kurikulum dalam pendidikan itu seperti apa Bapak Ibu? Kedudukannya bagaimana ya kurikulum dalam pendidikan itu? Silahkan didiskusikan dulu. Iya, perwakilan. Silahkan resen. Iya. Bagus ini. Jadi kurikulum itu syarat mutlak itu ya harus ya. Bagi pendidikan di sekolah. Berarti kurikulum merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari apa? Pendidikan atau pengajaran, ya. Komponen utama apa saja yang berkaitan dengan kurikulum? Apa Bapak Ibu? Silahkan didiskusikan komponen utama apa saja yang berkaitan dengan kurikulum. Silahkan. Ya. Ya. Silahkan Saudara Alfi. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu ada tujuan, ada bahan ajar, ada metode alat, lalu penilaian dan penilaian. Itu tambahan dari saya Bapak Ibu untuk pertemuan pertama ini ya. Ya, ini sebagai gambaran wawasan Bapak Ibu ya untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa membuat peta konsep untuk materi berikutnya. Ya Bapak Ibu, bisa dipahami ada pertanyaan mana yang belum paham? Ya. Jadi hari ini kita mengetahui bahwa setiap kurikulum di satuan pendidikan itu tidak sama. Karena apa? Disesuaikan dengan
potensi dan karakteristik ya satuan pendidikan itu keadaannya bagaimana. Seperti itu ya Ibu. Nah, untuk perkuliahan hari ini saya akhiri cukup sekian Bapak Ibu. Ya, semoga bermanfaat tambahan dari saya. Tetap semangat ya. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.